Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib dan para syarifah, yang saya muliakan para guru, para kiai, ketua majelis ulama Tanah Bumbu, dan para guru-guru kami yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh keluarga besar dari almarhum Haji Maming bin Rahing, yaitu Ibu Maryani, putra-putra beliau dan seluruh keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan keluarga Ibu Maryani dan keluarga kita semua selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Bupati, Bapak yang katanya insya Allah jadi wakil bupati, Pak Redi, bapak-bapak, para pimpinan Forkopimda, pimpinan daerah Tanah Bumbu yang semuanya saya hormati. Apa kabar pian-pian seberataan? Ya. Apa kabar pian-pian seberataan? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baru belajar bahasa Banjar tadi dari guru dari Haji Mardani juga. Alhamdulillah. Kabar baik-baik? Alhamdulillah. Puji dan syukur Bapak-bapak dan Ibu, hari ini dan malam yang baik yang berkah ini kita bersama dapat hadir. Saya ulun nih. Ya, ulun ya, Muhammad Zainul Majdi atau sering disebut Tuan Guru Bajang. Ulun, saya senang dan bersyukur bisa hadir di Tanah Bumbu yang berkah ini. Kabupaten yang kata Pak Bupati, kabupaten yang bersujud. Syarat pertama bersujud, yang ngaji di masjid tidak boleh kaset lagi. Tapi benar-benar warga Tanah Bumbu 5 waktu sehari semalam setiap sholat wajib itu yang ngaji di masjid adalah orang Tanah Bumbu asli, bukan kaset. Itu syarat pertama kata Pak Bupati. Mudah-mudahan Tanah Bumbu ini benar-benar menjadi tempat tanah yang berkah lahir batinnya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita berkumpul. Saya senang dan bersyukur kita bersama bisa bersilaturahim. Dan kumpul kita, silaturahim kita Bapak Ibu, tidak sekedar kumpul untuk bertukar kabar, tidak sekedar kumpul untuk berkenalan, tetapi kita berkumpul memperingati maulid Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Islam, Bapak-bapak Ibu, tidak sama derajat kita. Mungkin ada yang alim karena dia lama belajar, ada yang soleh karena amalannya banyak, ada yang taqarrubnya luar biasa kepada Allah, ada juga yang biasa-biasa saja. Kita semua ulun termasuk, ya, kecuali guru-guru kita di sini, ulun sama seperti hadirin dan hadirat sekalian. Kita ini orang-orang biasa dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun kita orang biasa, kita tetap bisa mendapatkan peluang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat dengan satu syarat. Syaratnya adalah dalam hati kita ada mahabbah dan cinta kepada Rasul. Bapak Ibu cinta kepada Rasul? Bapak Ibu cinta kepada Rasul?
Saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ucapkan, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kita kecuali semua makhluk Allah ini nanti akan bersaksi, raqib atid juga akan mencatat, mudah-mudahan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu bersama kelak dengan siapa yang benar-benar dia cintai. Kalau dia cinta kepada kehidupan dunia melebihi segalanya, maka dia akan lekat pada kehidupan dunia. Kalau dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ada dalam hati kita lebih dari segalanya, maka mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini ada banyak sekali saya lihat bapak ibu membawa anak-anaknya. Tentu bukan sesuatu yang mudah membawa anak datang ke tempat ini sampai malam seperti ini. Insya Allah semua akan menjadi persaksian di sisi Allah bahwa itulah salah satu bukti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina, 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 Allahumma syafi'hu fina. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami semua. Bapak Ibu, pian-pian yang saya hormati, pada malam hari ini saya tidak banyak membahas karena saya yakin warga Tanah Bumbu sudah banyak mengaji. Saya lihat dari daftar kegiatan Yayasan 69 banyak habaib diundang ke tempat ini. Banyak para kiai memberikan pengajian mau'izah hasanah di tempat ini. Warga Tanah Bumbu insya Allah sudah banyak ilmunya. Mudah-mudahan juga banyak amalnya. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja. Ini bukan karena urusan politik kita punya dua pasangan capres cawapres ya. Tapi ya memang menurut saya cukup saya ingin sampaikan dua hal saja. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah ilmu dan membuat kita semakin cinta kepada Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pian-pian yang saya muliakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan seperti satu buku, maka judulnya sangat indah. Buku itu judulnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari semua nabi dan rasul. Buku itu judulnya Asyraful Khalqi Ajma'in, yaitu makhluk yang paling mulia, yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku itu judulnya Imamul Muttaqin, pemimpin dari semua orang-orang yang bertakwa. Buku yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu judulnya luar biasa indahnya. Tapi bapak-bapak ibu, kalau kita buka buku itu, bapak ibu buka halaman-halamannya, mulai dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman dan terus sampai akhir, halaman terakhir sampai penutup. Oh, ternyata isi dari buku yang namanya
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, penghulu dari semua nabi dan rasul, imam dari orang-orang yang bertakwa, ternyata isinya penuh dengan suka dan duka. Tidak semua halaman itu isinya manis. Tidak semua halaman itu isinya menyenangkan hati. Tidak semua halaman itu isinya nikmat demi nikmat. Tetapi dari halaman ke halaman, Bapak Ibu pian-pian sekalian, ternyata kehidupan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Sejak masih di perut ayah beliau sudah meninggalkan dunia. Baru usia beberapa bulan, ibunda beliau Siti Aminah juga meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya. Baru usia 2 tahun, kakeknya meninggal. Diasuh oleh pamannya. Yatim piatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar anak yatim, tapi yatim piatu. Dari usia kecil sudah kehilangan kedua orang tua. Anak yatim asli. Kadang-kadang ketemu orang, bapak-bapak ibu sekarang, Tuan Guru misalnya, Assalamualaikum Tuan Guru, doakan, ini anak yatim katanya. Saya lihat, sudah 18 tahun umurnya. Bukan anak yatim. Anak yatim itu sebelum akil dan balik. Sebelum akil balik dia anak yatim. Kalau sudah akil balik bukan anak yatim lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar asli yatim piatu. Ayah dan ibu beliau wafat sebelum beliau akil balik. Dari satu pengasuhan ke pengasuhan yang lain, kemudian besar, bukan dengan bergelimangan karunia yang banyak dan melimpah. Beliau sampai ikut untuk menggembalakan kambing milik pamannya di ganggang, di bukit-bukit, di lembah-lembah Madi, di lembah-lembah kota Mekah. Terus beliau setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai usia remaja, kemudian usia dewasa ikut bekerja. Ada pasang surut, ada senang dan susah. Itulah kehidupan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah Ad-Duha Allah rekam sebagian kecil perjalanan baginda yang mulia. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka a'ilam fa'agna. Hidup Nabi yang mulia bukan seperti hidup dongeng. Sama seperti kita Bapak Ibu semua. Ada proses dalam kehidupan. Bapak Ibu dan kita semua ini punya proses. Almarhum Bapak Haji Maming juga berproses panjang sekali. Saya dengar beliau bahkan sampai puluhan tahun menjadi kepala desa, menjadi pemimpin di daerah ini. Ada proses yang beliau lewati, ada senang dan susah. Ada naik turun dalam kehidupan, ada tawa, ada tangis. Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah pula kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu, pelajaran dari kehidupan Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh kesyukuran dan kelapangan hati. Banyak syukur Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sering sekali kalau mengingat perjalanan hidup beliau, beliau sampai meneteskan air mata. Maka Rasulullah SAW sangat menghargai orang yang bersedia mengikuti proses yang berat dalam kehidupan. Ada suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabatnya. Pada waktu bersalaman, sahabat itu tangannya hitam, kasar, lebih kasar dibanding tangan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat itu, apa sebabnya tanganmu hitam seperti ini? Apa sebabnya tanganmu kasar seperti ini? Ya Rasulullah, tangan saya seperti ini karena setiap hari saya gunakan untuk mengikat kayu bakar, saya bawa ke pasar, saya jual, hasilnya untuk nafkah anak istri saya. Ditarik tangan itu oleh Rasulullah SAW, kemudian digenggam dan dicium tangan sahabatnya itu. Apa kata Rasul? Inilah tangan yang dicintai oleh Allah, tangan yang bekerja keras di dalam sesuatu yang baik dengan niat baik untuk tujuan yang baik. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ingat ujungnya saja. Jangan kita mengingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijanjikan karunia yang tak tertandingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu kehidupan Rasul. Kehidupan Rasul itu penuh dengan ujian dan cobaan. Sampai 3 tahun diblokade di suatu tempat, tidak bisa berdagang berjual beli, sampai akhirnya Rasul beserta istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat dekat beliau terpaksa memakan tumbuh-tumbuhan yang keluar di antara batu, sampai terpaksa menadah air hujan yang keluar dari sela-sela batu, ditadah setetes, 2 tetes, 3 tetes. Keluar dari cobaan itu tidak lama Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Tidak lama juga Abu Thalib paman beliau meninggal dunia. Tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun penuh dengan kedukaan dan kesedihan. Itulah kehidupan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pian-pian Bapak Ibu, kalau kita ada dapat 1-2 cobaan, jangan merasa menjadi orang yang paling susah di dunia. Kalau mendapatkan bahwa apa yang kita cita-citakan belum terwujud, jangan sampai menganggap bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita bercita-cita, punya target tertentu, misalnya dalam bisnis atau dalam rumah tangga, kita ingin punya anak, atau dalam bisnis kita ingin berkembang, bisnis kita seperti ini, pasang target A, B, C, tiba-tiba di ujung ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita sudah berikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah, kita terima dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah. Nah, itulah yang selalu diajarkan oleh baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghargai proses. Tidak ada seorang yang tiba-tiba menjadi hebat kecuali dia sudah berjuang dengan keras sebelumnya. Ada seorang ulama namanya Imam Bukhari. Kalau orang nyantri itu tahu yang namanya Imam Bukhari itu pengarang kitab yang disebut sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan Sunnah. Setelah Al-Quran, namanya kitab Sahih Bukhari. Itu menjadi rujukan dari semua ulama-ulama ahli hadis. Imam Bukhari bisa mengarang kitab itu bukan sehari semalam. 16 tahun beliau karang. 600.000 hadis beliau kumpulkan. Diteliti satu persatu. Dia tidak hanya diam di rumah, tapi dia pergi sampai ke ujung-ujung dunia istilahnya. Pergi ke Mekah, pergi ke Irak,
pergi ke Khurasan, pergi ke Kufah, pergi ke Basrah, pergi ke Mesir, pergi ke Baghdad, ke semua tempat, mengambil satu demi satu hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 600.000 hadis dia dapatkan, lalu difilter, disaring. Seperti kalau kita lagi nyaring kopi itu Bapak Ibu, ya ibu-ibu, saring, akhirnya yang keluar di bawah saringan itu yang paling bersih dan paling utuh, paling murni. Dari 600 ribuan hadis, hanya beberapa ribu hadis saja yang dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Apa artinya pian-pian sekalian Bapak Ibu? Nama hebat yang beliau peroleh adalah hasil dari proses yang panjang. Kalau kita mau sukses sebagaimana halnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan kita, mari kita jalani suka duka kehidupan, proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan penuh kesyukuran. Saya dulu tinggal di Mesir, Bapak-bapak Ibu. 7 tahun saya di Mesir. Tambah dengan beberapa tahun ketika selesai S3. Jangan Bapak-bapak Ibu pian-pian kira bahwa Mesir itu enak dan kita bisa belajar dengan fasilitas yang mewah dan banyak. Tidak. 7 tahun hampir setiap hari naik bis, gelantungan. Makanya alumni Mesir itu rata-rata lengan kanannya lebih besar dari lengan kiri. Kalau ada guru tamatan Mesir di tempat bapak-bapak ibu minta lihat lengan sebelah kanan, pasti lebih besar dari lengan sebelah kiri. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita pakai untuk bergantung di bis. Jadi kuliah di Al-Azhar itu dari tempat tinggal naik bis. Namanya naik bis itu harus dengan tenaga penuh. Kalau kurang kuat megang itu bisa jatuh. Dulu ada senior saya tamat Al-Azhar, dia menikah, tinggal di Mekah, punya anak. Anaknya nanya sama dia, "Baba gitu. Baba, Pak, Bapak, kok tangan Bapak besar sebelah?" Kata anaknya. Kata teman saya ini, senior saya, "Oh dulu saya di Mesir itu hampir setiap minggu saya belajar maintenance," katanya. Jadi belajar maintenance. "Oh maintenance Bapak?" "Iya maintenance." Padahal sekalipun dia tidak pernah pegang raket tenis. Kenapa tangannya besar? Ya sama seperti yang lain, karena harus berpegangan setiap hari di bis bertahun-tahun di dalam proses menuntut ilmu. Itu proses. Jadi kalau kita melihat seseorang, jangan lihat ujungnya, lihat bagaimana dia jatuh bangun dalam kehidupannya. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan hanya bicara tentang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi mari kita belajar bagaimana kesabaran, bagaimana ketekunan, bagaimana keistiqomahan Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita hadapi Bapak Ibu hanya seujung kuku. Mungkin kurang dari seujung kuku dari apa yang dihadapi oleh Rasul. Dalam rumah tangga beliau bukannya tidak ada tantangan, banyak tantangan, sampai bahkan keluar atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa firman yang terkait dengan tuntunan Rasul bersama istri beliau. Artinya apa? Dalam rumah tangga beliau pun itu ada dinamikanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya bukan semuanya baik-baik dan mulus-mulus saja, tidak. Tapi ada pasang surutnya. Para sahabat yang kita sebut namanya dengan takzim saat ini adalah mereka yang jatuh bangun dalam berjuang untuk menyebarkan Islam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sekarang kita ini diberikan karunia oleh Allah. Pian-pian saya ini dari Lombok. Bapak Ibu ini di Batu Licin, Banjar. Saya di Lombok, Bapak Ibu
di Batu Licin, di Banjar, di Tanah Banua, kita semua ini diikat dalam satu kesatuan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga hasil dari proses panjang. Jadi yang namanya NKRI ini bukan hadiah sehari semalam dikasih, bukan kita dapatkan dengan gelak tawa, tidak, dengan tangis, dengan darah, dengan air mata. Pejuang-pejuang kita di tanah Kalimantan ini, baik yang secara langsung melawan penjajah maupun yang mendidik anak-anak bangsa di pondok-pondok pesantren, demikian pun di Lombok, di Jawa, di tanah Sumatera, di Sulawesi, di banyak tempat, semua melewati proses dan perjuangan. Maka pantas kalau kira-kira kita jaga Indonesia ini, pantas apa enggak Bapak Ibu? Harus apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib. Dengan satu sebab saja yang sederhana, bahwa ini adalah nikmat dan karunia Allah. Nikmat dan karunia Allah itu tidak banyak-banyak yang Allah minta. Satu saja yang diminta, yaitu kita syukuri. Dan salah satu cara kita mensyukurinya adalah menjaga sebaik-baiknya. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tadi yang pertama, ini yang kedua. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ana da'watu Abi Ibrahim wa basyaratu akhi Isa." Al-hadis atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu pian-pian sekalian, Rasul menyampaikan, saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah buah hasil dari doa ayah saya Ibrahim dan kabar gembira dari saudara saya Isa alaihissalam. Apa maksud ungkapan Rasul bahwa saya adalah buah dari doa ayah saya? Di dalam Al-Quran kita baca doa Nabi Ibrahim ketika membangun kembali Ka'bah bersama Ismail alaihissalam. Doa dari Nabi Ibrahim salah satunya adalah Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika ila akhir ayat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ini doa. Doa. Ya Allah, bangkitkanlah di antara anak cucu saya. Padahal Nabi Ibrahim masih berdua sama anaknya saja. Belum ada anak cucu itu, belum ada. Mekah itu belum seperti sekarang, masih tanah yang tandus. Di situ hanya ada Ka'bah dan juga ada aliran pancaran dari air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, hanya itu saja. Belum ada rumah macam-macam, apalagi gedung-gedung tinggi, tidak ada. Kosong melompok. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Allah, wa ba'ats fihim, bangkitkanlah dari antara cucu saya, keturunan saya yang tinggal di Mekah ini, padahal belum ada orang, rasulam minhum, bangkitkanlah dan utuslah seorang nabi, seorang rasul dari keturunan saya, dari penduduk Mekah ini, yatlu alaihim ayatika, yang nanti akan membaca ayat-ayatmu, akan membersihkan jiwa-jiwa mereka, akan mengajarkan ilmu-ilmu dan hikmah. Ratusan tahun setelah doa Nabi Ibrahim, keluarlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pian-pian yang disebut dengan the power of doa, bahwa doa itu kekuatannya dahsyat.
Maka ibu-ibu punya anak, ibu-ibu punya anak, banyak-banyak doakan. Dengan doa-doa yang kalau Rasul ajarkan jangan tanggung-tanggung. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada seorang sahabat yang berdoa, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Insya Allah, insyita. Kalau kau berkenan ya Allah. Ditegur oleh Rasul, jangan bilang kalau kau berkenan, jangan bilang insya Allah kalau berdoa. Kalau berdoa itu doalah dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Walaupun sekarang kelihatannya mustahil, anak kita rambutnya panjang sampai punggung, sholatnya bolong-bolong, usianya sudah hampir 20 tahun. Lalu kita sebagai ibu berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya ini hafizul Quran. Rambutnya panjang, sepinggang, sholatnya bolong-bolong. Kuasa Allah di atas segala sesuatu. Doa kalau keluar dari niat yang kuat, dari keyakinan yang utuh dan kokoh, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, anak-anak kita, generasi yang akan menjadi pemimpin di tanah bumbu ini. Selain kita setiap hari sebagai orang tua memberi asupan jasmani, makan 3 kali sehari, kita cari lauk yang enak-enak yang kita mampu kita belikan, kita masakkan yang enak supaya dia makan. Selain makanan jasmani yang kita berikan setiap saat, jangan lupa kita bekali anak-anak kita itu dalam dirinya dengan doa-doa yang terbaik yang kita berikan. Taruh saja doa itu di dia, taruh saja, nggak peduli dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan kita sedang marah sekalipun, jadikanlah marah kita itu doa untuk anak kita. Kalau ada, kata para ulama ini, ibu-ibu ya, kalau ada ibu-ibu punya anak, kita punya anak yang susah sekali kita ajak untuk kebaikan, dia keras hatinya misalnya, atau dia sulit untuk kita ajak sholat, maka pada saat dia tidur, disampaikan oleh para ulama, salah satu yang mujarrab oleh para ulama adalah doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi usap kepalanya pada saat dia tidur sambil kita bacakan doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang menegakkan salat. Demikian pula keturunan saya menjadi orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Terimalah doa saya ini ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan tidak pernah sunyi dari doa kepada umatnya. Maka kalau ada kebaikan yang sampai kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian dari keberkahan doa baginda Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pian-pian yang saya cintai dan saya muliakan, keadaan kita sebagai bangsa butuh semakin banyak doa dari kita. Kita doakan Indonesia jauh dari segala mara bahaya. Amin. Kita doakan tanah bumbu selalu dalam keberkahan dan karunia Allah. Amin. Kita doakan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita,
bahkan seluruh kaum muslimin dan muslimat dan semua kita doakan semua selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itulah kekuatan doa. Maka saya berharap dari kita semua tanpa kecuali, mari perbanyak doa-doa kita untuk kebaikan. Mari terus tanpa henti, terus kita berdoa untuk Indonesia yang kita cintai. Sekarang ada keadaan-keadaan yang membuat satu sama lain mungkin agak berjauhan, kita doa supaya semakin didekatkan oleh Allah. Ada hajat dari sebagian saudara kita untuk berkumpul di Jakarta. Kalau tidak salah mulai hari ini sampai besok, kita doakan mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan lancar semua. Pokoknya kita doakan semua kita anak-anak bangsa semoga selalu dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau kata ulama, musuh doa itu cuma satu. Musuh dari doa itu cuma satu. Apa musuh dari doa itu? Amal yang yukhalifud doa. Perbuatan yang bertentangan dengan doa kita. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi setiap saat hal-hal kecil pun jadi perselisihan dan perkelahian di antara kita. Hati kita kepada pasangan kita bukan dipenuhi dengan kecintaan atau keikhlasan, tapi justru curiga. Kepada saudara-saudara kita, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, satukan hati kami, kokohkan persaudaraan kami. Tapi apa yang kita lakukan justru sebaliknya dari apa yang kita doakan. Musuh dari doa adalah amal yang bertentangan dengan doa itu. Maka tadi kita sudah diingatkan oleh salah seorang putra dari Bapak Haji Maming bahwa kalau kita memang cinta Indonesia, jangan kita membuat hal-hal yang justru merusak Indonesia yang kita cintai ini. Ada berita-berita yang tidak benar masuk ke handphone kita, jangan kita bagi. Bahkan kalaupun benar, tidak semua yang benar kita sebarkan. Menyebarkan kebenaran itu ada ukurannya. Menyebarkan kebenaran harus ada asas manfaatnya. Beberapa kali saya sampaikan dalam beberapa kesempatan kisah dari seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini orang yang hafal Quran. Suatu ketika dia menjadi imam. Lalu pada saat menjadi imam itu di rakaat pertama dia baca suratul Baqarah. Tahu berapa panjang suratul Baqarah? Suratul Baqarah itu hampir 3 juz satu rakaat. Nggak tahan seorang makmum. Akhirnya makmum itu memisahkan diri mufaraqah. Dia memisahkan diri mufaraqah, sholat sendiri, salam duluan, pergi duluan. Karena dia kerjanya adalah berdagang di pasar. Kalau ikut 3 juz nanti pasarnya keburu siang, tidak ada yang belanja. Matahari sudah tinggi. Akhirnya dia pergi mufaraqah. Begitu salam Sayyidina Muaz kemudian bertanya kepada jemaah di belakang, tadi saya dengar ada suara kaki pergi pada saat sedang sholat. Siapa itu yang pergi? Diberitahu oleh sahabat jamaah, oh yang pergi itu namanya si fulan. Dia mufaraqah duluan selesai, sholat sendiri lalu pergi. Apa kata Muaz? Oh itu tanda orang munafik. Tersebar ucapan Muaz ini sampai kepada orang itu. Apa yang dilakukan orang itu? Dia pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya dikatakan munafik oleh Muaz karena sebabnya
saya mufarokoh. Soalnya dia waktu sholat itu 1 rakaat baca suratul Baqarah. Saya ini banyak kerjaan saya cari nafkah untuk anak istri. Kalau saya ikuti dia sampai selesai, nanti dagangan saya ini tidak ada yang belanja. Anak istri saya susah, maka saya pisah, saya pergi. Gara-gara itu saya dibilang munafik. Dipanggil Mu'az oleh Rasul SAW. Sini Mu'az. Apa kata Rasul? Afattanun anta ya Mu'az? Hai Mu'az, apakah kamu ini orang yang suka membuat-buat fitnah? Ya Allah. Padahal kalau kita lihat perbuatannya Sayyidina Mu'az, dia tidak berbuat dosa. Dia baca Quran, dia jadi imam. Cuman karena dia membaca Al-Quran dengan panjang, sangat panjang, padahal di belakangnya ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya hajat, mungkin juga ada orang yang sakit, atau orang yang punya keperluan darurat. Maka Rasulullah SAW menegur dengan teguran keras. Afattanun anta ya Mu'az? Apakah kamu ini suka membuat fitnah? Jadi kata membuat fitnah itu tidak hanya terkait dengan berbuat yang salah atau dosa. Bisa jadi kita merasa sedang melakukan sesuatu yang baik, tetapi ukuran kadarnya tidak cocok dengan keadaan. Caranya tidak sesuai, sehingga bukan menimbulkan kebaikan, bukan menimbulkan rasa tenang, tentram untuk semua, justru bisa meresahkan. Nah, ini peringatan juga bagi kita Bapak Ibu, bahwa berislam itu tidak hanya sekedar kita menghadirkan kebaikan atau kebenaran, tapi juga harus dengan cara dan ukuran yang tepat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pian-pian sekalian, 2 hal yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita belajar dari Rasul, tidak hanya sebutan yang mentereng Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, tapi mari kita belajar dari episode halaman-halaman kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada suka duka, di situ ada tawa dan tangis, di situ ada keringat, di situ ada darah, di situ ada kesedihan, di situ ada naik turun kehidupan. Mari kita belajar dari itu semua, sehingga dalam kehidupan kita punya bekal kesabaran. Dan yang kedua, mari kita ingat bahwa doa kekuatannya dahsyat, menembus langit dan bahkan menembus masa, sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang diwujudkan oleh Allah pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sia-sia dari doa kita. Mari kita perbanyak doa kita yang baik-baik untuk diri kita, keluarga kita, bangsa kita, agama, dan untuk negara yang kita cintai. Inilah yang dapat saya sampaikan. Ulun sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. Kapan-kapan kalau ada waktu silaturahim ke Lombok ya Bapak Ibu. Ya, Lombok itu tidak jauh, ya. Hanya 7-8 jam perjalanan darat ke Banjarmasin, lalu dari Banjarmasin terbang mungkin sekitar 2 jam sampai Lombok, ya. Hanya 9 jam. Kecuali kalau pakai helikopternya Pak Haji Mardani, jadi sebentar ke Banjarmasin. Alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Bapak Haji Mardani, keluarga besar dari Bapak Haji Maming. Jadi 2 hari saya di Tanah Banua ini, saya dibawa berziarah ke guru-guru yang ada di Tanah Banjar ini. Dari tempat guru sekumpul, kemudian guru Wildan di Martapura, kemudian juga guru Zuhdi, kemudian sehari ini, sepanjang hari ini ada 4. Ada guru Danau, kemudian guru, ada banyak ya. Guru Kapuh, guru Pemangki, terakhir guru muda Serazi, alhamdulillah. Dan malam hari ini ketemu dengan pian-pian semua. Semoga silaturahim kita dikokohkan, disehatkan lahir batin kita, dan hidup kita dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.